Tempat ini adalah pintu masuk menuju neraka. Namun, saat penjaga memeriksa, data seorang pria justru menunjukkan bahwa ia adalah jiwa dari surga. Penjaga bertanya, kenapa dia sampai di sini? Pria itu menjawab bahwa ia mengikuti orang lain yang berjalan ke arah ini. Penjaga lalu menunjukkan jalan menuju gerbang surga, sambil berkata bahwa itulah tempat yang seharusnya kau tuju. Pria itu berjalan ke arah gerbang surga dan masuk menuju tempat yang penuh kenikmatan. Melihat hal itu, para pendosa berlari menuju gerbang yang sama. Namun begitu pintu dibuka, yang muncul adalah jurang tak berdasar. Satu persatu mereka terjatuh, dan gerbang itu menutup kembali. Tak lama kemudian, datang seorang kakek yang bersikeras bahwa dirinya tidak berdosa, tapi sistem menilai dia sebagai pembunuh tak langsung. Ternyata, si kakek sering menipu orang hingga bangkrut, dan para korban akhirnya melakukan hal tabu. Siapapun yang menyebabkan kematian orang lain akan mendapat hukuman sesuai jumlah korban. Kakek itu menangis dan menyesal. Di sebelahnya, ada seorang pemimpin sindikat penipuan yang telah menghancurkan kehidupan ratusan orang. Ia harus menebus dosanya berkali-kali hingga jiwanya bersih kembali. Lalu datang sepasang suami istri yang yakin tidak pernah berbuat jahat. Namun ketika diperiksa, sistem menunjukkan mereka sering menyiksa hewan kecil. Kini mereka harus merasakan penderitaan yang sama seperti hewan-hewan itu. Kemudian datang sepasang kekasih muda. Mereka memohon agar bisa bersama meski berada di neraka. Tak lama, tembok ruangan tiba-tiba bergeser. Ternyata cinta yang lahir dari perselingkuhan tak bisa diterima di dunia manapun. Lalu muncul sekelompok penyebar kebencian dunia maya. Mereka sering menulis komentar jahat kepada orang lain. Kini, kepala mereka dipasangi topeng berbentuk keyboard, dan setiap huruf yang diketuk akan terasa seperti pukulan keras di kepala mereka. Ada juga seorang pria yang sistemnya semula menunjukkan surga, tapi tiba-tiba alarm menyala, dan ternyata dia adalah pembunuh berantai yang menyamar. Maka ia dijatuhi hukuman berlapis di dalam lava dan dunia es. Namun tidak semua orang yang datang ke sana bersalah. Seorang nenek terdaftar sebagai tidak diketahui. Ia dibawa ke ruangan khusus bersama beberapa jiwa lain. Mereka harus melalui ujian keseimbangan hati. Jiwa yang lebih ringan dari 50 satuan dosa akan naik ke surga, sedangkan yang lebih berat akan jatuh ke neraka. Ketika giliran nenek tiba, jarum penunjuknya berhenti tepat di angka ke-50. Namun saat ia meneteskan air mata penyesalan, jarum itu perlahan bergeser ke angka ke-49. Dengan begitu, pintu surga akhirnya terbuka untuk dirinya.